Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Wanda Rahim. Di sini saya bertindak sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2. Pada siang hari ini, kelompok 2 akan membawakan presentasi yang berjudul jenis-jenis radio dan alat penyiaran radio. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Gibran Ahmad Bayuda, Nur Baiti, Olan Sylvia Reni, dan Sela Monika Putri. Baik, kepada para pemateri, disilakan. Ya, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu jenis-jenis radio. Jenis-jenis radio ada 4. Yang pertama radio publik, radio swasta, radio komunitas, dan yang terakhir radio berlangganan. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu radio publik. Radio publik adalah radio pemerintahan. Jadi, radio publik ini dipegang dan dikelola oleh pemerintahan. Seperti yang sudah Miss Kuning bahas minggu lalu, bahwa radio publik ini tidak hanya ada di pusat ibu kota, tetapi juga sudah tersebar di beberapa daerah seperti Surabaya dan lain-lain. Radio publik ini juga ada undang-undangnya, jadi mereka dikelola oleh pemerintah. Biasanya yang disiarkan itu adalah lagu-lagu nasional dan tentang Indonesia, seperti itu. Kemudian yang kedua itu radio swasta. Radio swasta adalah radio yang dikelola oleh perorangan yang sifatnya komersil. Maksudnya adalah dia tuh sifatnya komersil. Jadi penghasilannya itu ya dari essence atau iklan. Jika radio publik itu nggak dari iklan, tetapi dari pemerintahan itu sendiri. Kalau radio swasta, penghasilannya dari iklan. Radio swasta ini juga meskipun dipegang oleh perorangan, dia ada undang-undangnya, yaitu diatur oleh lembaga sensor. Jadi walaupun dia swasta, ada sensornya juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu radio komunitas. Radio komunitas adalah radio yang dipegang bersama-sama dalam komunitas tertentu. Jadi contohnya, misalnya ada suatu komunitas pengajian atau komunitas remaja Islam Indonesia. Mereka itu punya radio sendiri, disebut radio komunitas karena dipegang oleh suatu komunitas. Begitu. Kemudian selanjutnya ada radio berlangganan. Radio berlangganan adalah radio yang dikendalikan oleh suatu lembaga yang bernama Lembaga Penyiaran Berlangganan. Radio berlangganan ini juga dipegang oleh lembaga. Jadi ada lembaganya, bukan perseorangan. Terima kasih. Selanjutnya materi kedua. Radio AM atau Amplitude Modulation adalah radio yang bekerja dengan prinsip memodulasikan gelombang radio dan gelombang audio. Gelombang tersebut keduanya sama-sama memiliki amplitudo yang berkelanjutan konstan. Namun, proses modulasi tersebut akan mengubah amplitudo gelombang penghantar atau radio sesuai dengan amplitudo gelombang audio. Amplitudo sendiri merupakan jarak antar nilai maksimum dan nilai minimum dari sebuah gelombang, atau bisa juga disebut dengan tinggi gelombang. Yang kedua adalah radio FM. Radio FM atau frequency modulation kurang lebih memiliki prinsip yang serupa seperti AM. Hanya saja, pada radio FM ini, proses modulasi menyebabkan perubahan pada frekuensi. Radio dengan sistem FM ini memiliki penyaluran musik yang jauh lebih sempurna dibanding AM, yang mana hasil dari produksi suara musik dapat terdengar lebih jernih, tajam, dan sesuai dengan aslinya. Dalam proses
penyiaran tersebut, komposisi bass dan treble terpadu harmonis. Berbeda dengan siaran AM yang menjanjikan musik dengan treble, tumpul, dan bernoisy atau berisik. Namun, keunggulan dari AM adalah memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan radio FM. Supaya dapat menjangkau lebih luas, biasanya pemancar radio FM harus diletakkan pada tempat. Baik, saya Nurbaiti, saya akan membacakan jenis-jenis radio menurut barangnya yang selanjutnya, yaitu radio internet. Radio internet atau yang dikenal sebagai web radio, radio streaming, dan e-radio bekerja dengan cara mentransmisikan gelombang suara lewat internet atau merupakan sebuah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Selanjutnya, radio satelit. Radio satelit mentransmisikan gelombang atau memakai sinyal digital. Dan yang terakhir, radio berdefinisi tinggi atau HD radio. HD radio atau biasa dikenal sebagai radio digital merupakan radio yang bekerja dengan menggabungkan sistem analog dan digital. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ona Selviareni. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat-alat penyiaran radio. Yang pertama yaitu mikrofon. Alat yang satu ini terbilang sangat penting. Kenapa? Karena output radio adalah audio. Jadi kalau nggak ada mic, nggak akan ada penyiar. Nah, kalau nggak ada penyiar, mikrofon seolah jadi hal penting yang menunjang kerja selama siaran. Yang kedua, handphone. Mikrofon punya teman, namanya handphone. Fungsi handphone ini untuk memonitor suara dan lagu yang diputar atau yang sedang mengudara. Yang ketiga yaitu audio mixer. Alat ini memang kelihatan paling rumit dipakai kalau masuk ruangan siaran. Audio mixer merupakan alat pengendali suara yang akan dikeluarkan ke udara. Yang keempat yaitu software. Nah, biar siaran berjalan lancar dari awal sampai akhir, ada software yang memang umum digunakan untuk radio di Indonesia selama siaran. Yang kelima yaitu komputer. Kalau ada software, tentu harus ada komputernya. Selain untuk mengoperasikan software radio, komputer yang sudah didukung oleh internet juga bisa menjadi media interaksi penyiar dengan mendengar lewat sosial media. Yang keenam yaitu telepon hybrid. Tahu dong kalau penyiar radio suka berkomunikasi langsung dengan pendengar melalui sambungan telepon. Nah, disinilah fungsi telepon hybrid bermain. Yang ketujuh yaitu STL, yaitu Studio Transmitter Link. Alat ini fungsinya untuk memancarkan siaran dari studio ke. Demikianlah presentasi kelompok 2 pada siang hari ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan langsung diskusikan di grup. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.